Kalau mudah-mudahan sehat walafiat selalu, umur panjang berkah, rezeki melimpah, anak cucu soleh-solehah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan segala nikmat kepada kita, Bapak Ibu, yang tidak akan mungkin pernah bisa kita menghitungnya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Pak Slamet dan Bapak Ibu Sedoyo, Wabil khusus Ketua PRM dan pimpinannya, dan yang disebut tidak dianggap mulia, tapi semuanya kita dianggap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Mudah-mudahan kelak kita, keluarga kita, anak cucu kita kelak diizinkan untuk meminum air di Telaga Kausar ketika hari kiamat itu sudah terjadi, kumpul di padang mahsyar. Disitulah hausnya luar biasa, dan umat Nabi Muhammad SAW diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk minum di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita sampai anak cucu kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini sedikit pemuda. Berarti tangganya pun bagi rampung. Jadi mulai untuk rampung ya. Kalau ini sudah menjelang Ramadan. Hitungannya pun mungkin tinggal 10 harian ya. Enten beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Kalau aku tidak dari saya jawab ya, beberapa tapi minimal menjadi tambahan. Kenapa kok di Muhammadiyah menggunakan KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal? Mana dia Pak? Sekarang sudah tahu Pak Asrul ya. Kalau telat ini Pak Asrul kok betul mengangkat rata kasih sarungan ini. Bapak menggolok logika paling dasar nih. Kenapa Muhammadiyah dulunya kok selalu membuat terobosan baru? Bapak Ibu kan tentang kisah pun jalan ya, yang bagaimana beliau meluruskan arah kiblat. Diterima berapa tahun Bapak Ibu? Hampir 100 tahun baru diterima. Saat ini Kementerian Agama menjelaskan ada sertifikasi arah kiblat. Itu 100 tahun Bapak Ibu, kurang lebih. Kalian kerja global tunggal paling mudah kita pahami adalah kenapa kok ada kalender Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember kok tidak pernah ada perubahan. Harinya sama seluruh dunia, tapi kenapa kok Hijriah beda-beda? Nonton nih. Maka Muhammadiyah ingin menjadi inisiator, ingin menjadi pionir utama. Orang Islamnya juga harus punya kalender. Dasarnya pun Mas Ustaz, dasarnya adalah dari seminar internasional di Turki. Mas Ustaz, itu gimana kok bisa? Turki sudah menerapkan Bapak itu. Turki punya kalender sendiri itu untuk umat Islam. Loh, Mas Ustaz, terus nanti bagaimana cara perhitungannya? Kan waktunya beda, sholat di sana sama di sini beda. Leres Bapak Ibu. Sholat itu beda karena pergerakan matahari. Betul ya? Kamu teng Jogja sholat dulu, kalian teng Jakarta betul betul. Tapi hari ini sama betul. Sami harinya. Maka Muhammadiyah dengan KHGT itu kalian jangan pun menetapkan hari itu bukan lagi dengan hilal, tapi matla. Matla itu terjadinya konjungsi di tempat manapun seluruh bumi ini, yang menjadi kesepakatan kalau hari itu sudah terjadi konjungsi, bulan, matahari, bintang, matahari, bulan, bumi sudah satu garis lurus, sudah terjadi konjungsi dan istimewa, bulan sudah naik sedikit, dimanapun tempatnya dianggap hari baru. Maka hitungannya pun 24 jam. Dilihatnya itu di 00 itu. Apa itu Bapak Ibu? Maka menurut saya Majelis Takjid dan Tasbih Muhammadiyah sampun sosialisasi kemungkinan dan KHGT
rukyah meresani langsung, bahasanya Pak Selamat itu mungkin nginceng, nginjen, hilal ini terkadang belek tapi kok kayak hilal kan ya? Itu akan semakin banyak perbedaan. Hilalnya bareng-bareng. Hilalnya namun tinggal setunggal ya. Berarti Bapak-Bapak perbedaan itu betul nopo saestu, tapi ngapunten sangat kula pribadi punya keyakinan kula pribadi. Suatu saat umat Islam seluruh dunia akan menerima tentang keadilan. Suatu saat. Karena apa? Harinya sama, tidak ada lagi ngapunten pertanyaan. Nanti ini puasa Arafah tapi kok di Medina kok di Mekah kok tidak hukum itu gimana hukumnya? Nggak ada lagi pertanyaan begitu. Karena sudah satu hari seluruh dunia Islam sama. Nah itu saya nopo nggih memudahkan memahami. Tapi persiapan kita untuk melanggar masuk syarat oke. Ngendikanipun Bapak mau yang penting datangnya terlambat boleh. Nah pas nonton keluar maksudnya tak mangkatnya kok tak jam 7 kurang 10 menit mau. Mungkin di situ kan jam 5 menit juga. Pak Selamat pun tutup mengendikan 7 menit atau 3 menit. Terus Bapak untuk persiapan Ramadan kita niki dua enter kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibu kenal Aisyah bukan Bu? Bukan nggih? Nah, garwane Nabi Muhammad SAW. Nggih maksud saya Aisyah itu tonggone kula nggih. Aisyah niku Bu, kapunten sangat termasuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam kondisi perawan. Satu-satunya. Bahkan gadis. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha sempat sombong dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Nanti saya kisahkan istri Maimunah Nabi Muhammad SAW. Jadi Aisyah itu pernah sombong begini Bu. Ini nggak perlu dicontoh, tapi jadi cerita. Aisyah itu ketika itu kumpul dengan istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerita, kalian dinikahi Nabi dalam kondisi sudah janda. Aku dong sudah dinikahi Nabi dalam kondisi perawan dan gadis. Cerita itu Bu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh istri yang lain. Nabi Muhammad SAW sudah marah tuh, menunjukkan pun yang sampaikan sama Aisyah. Betul, dia saya nikahi dalam kondisi perawan, tapi yang mendapatkan keperjakaan saya adalah janda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi modelnya buatan marah tuh itu. Termasuk anak-anak kita, masya Allah, saat ini ibu luar biasa. Nak viral, sing ngapunten bapak ibu, sing buatan saya cepet banget. Ngomongnya sing ngeten ini, monitor ketua, angkutan mau lapor ketua paling cepet ini. Saya yakin bahkan anak kecil pun paham dia lagu itu. Ngapunten bapak ibu. Makanya dalam keluarga kita dalam kisahnya Maimunah ini saya ceritakan. Jadi ketika itu ada Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair. Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair. Ketika itu datang kepada Aisyah. Ya Aisyah radhiyallahu anha. Di rumahnya ada hijabnya. Nah ini perlunya Bu. Ngapunten perlunya seorang istri ketika ada tamu, apalagi istri sendiri di rumah. Tolong jangan diterima di dalam rumah kecuali ada hijabnya, tidak langsung ketemu. Nah kalau aku kan kalau ngatur kali istri dan jangan istri kalau, loh ketika aku lu mau ngisi pengajian tekan jam 12 bengi, ono tamu siapapun datang ke rumah, meskipun presiden, padahal kan kalau dibuat mungkin presiden tertentu itu lagi ngopo kan, kecuali kali MBG. Ini kalau ngatur jangan pernah bukakan pintu rumah. Kalau memang itu mendesak, bukakan pintu di luar rumah. Bukan karena nggak sopan mungkin menghindari fitnah. Nah Aisyah ketika itu Ubaid dan Ibnu Umar itu ngomong sama Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau, kamu siapa? Aku Ibnu Umar. Kamu siapa? Aku Ubaid bin Umair. Loh, kenapa kamu ke rumah saya, ke rumah Nabi? Nggak pernah ke rumahku kok, ke rumahnya Nabi. Kenapa? Jawaban Ubaid dan Umair dan Ibnu Umar. Zid ghibban tasdad hubban. Kalau ulangi, zid ghibban tasdad hubban. Kalau kita jarang ketemu, jarang berkunjung, sekali berkunjung mesti akan muncul rasa cinta.
kangen. Kemudian akhirnya setelah itu Aisyah ditanya, wahai Aisyah, jelaskan kepada kami, apa yang membuat Nabi Muhammad SAW atau amalan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia. Kemudian Aisyah nangis. Aisyah nangis. Ketika menangis itu Aisyah kemudian mengatakan, semua amalan Nabi adalah mulia. Sambil menangis beliau. Sebutkan beberapa saja wahai Aisyah amalan yang paling engkau ingat tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian cerita, suatu ketika aku dengan Nabi Muhammad SAW sedang bersentuhan kulit, maksudnya sedang di keranjang berdua, pelukan gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sepertiga malam beliau izin dengan istrinya Aisyah, wahai Aisyah, bolehkah saya menemui Rabbku? Kemudian Aisyah mengatakan, aku suka denganmu ya Rasulullah SAW, aku suka dekat denganmu ya Rasulullah SAW, tapi aku juga suka menyembah Rabbmu ya Rasulullah SAW. Bapak itu mau tunjuk. Mungkin kalau ngantuk mungkin. Ngantuk betul tadi kalau doakan bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Kalau kan saking ini buat. Aku lanjutkan Bapak Ibu. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Suami istri ketika suaminya pun Pak jenengan sholati pun koyo Pak Slamet iki bagi sholat tahajud pun kalau bisa izin dengan istri, bukan izin minta izin untuk diizinkan, tapi menjelaskan aku ingin sholat tahajud, aku ingin menemui Rabbku. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua Bapak Ibu, kisah ini lanjutkan. Setelah izin ketemu Rabbnya atau Allah, sholat tahajud Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW menangis dalam tahajud. Mas Ustaz, kalau niku nangis karena pikir utang Mas. Mas Ustaz, kalau nangis niku soalnya mikir bayar sekolah anak-anak Mas Ustaz. Mas Ustaz, kalau nangis niku ketika enten masalah karo tonggo Mas Ustaz. Aku kan Bapak Ibu, terkadang kita menangis karena persoalan-persoalan yang sebenarnya remeh. Bapak Ibu yakin bukan sih Bapak Ibu? Kalau Allah itu pasti memberikan jalan keluar itu yakin betul? Yakin ya? Saya itu Bapak Ibu, dugi saat ini kalau yakin banget, kalau sakit negara memiliki bukan karena saya, enggak, tapi karena doa orang tua saya dulu. Kalau yang nonton sana Bapak Ibu, ketika ayah saya orang mengisi pengajian, kalau asli itu Purworejo, ayah saya ngisi pengajian yang tinggi, kalau tidak ngisi pengajian, enggak, kita nunggu tang sampingi, nah kalau ngantuk kan bubuk, bius. Saat ini gentosan, bapak ibu langsung sari tang yang lahat, kalau saya ngisi pengajian. Terus bapak ibu kalau tentang Aisyah itu, Nabi Muhammad SAW sholat tahajud menangis sampai jenggotnya basah. Kemudian selesai sujud, sajadahnya pun basah dari air mata Nabi Muhammad SAW. Kemudian selesai sholat ditanya, ya Rasulullah SAW, kenapa engkau menangis? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisahnya Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW diceritakan kepada Ibnu Umar dan Umair bin Umair. Ya Aisyah, nanti silakan dibaca surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Bapak Ibu ngapunten sangat. Siapapun di antara kita yang mengaku pintar, kuasa, kuat, pahlawan, apakah bisa merubah waktu pergerakan matahari? Tidak bisa. Makanya besok Bapak Ibu ini sing marai kula sih, rotok mikir juga. Injil itu Bapak Ibu di hari kiamat Allah akan kumpul para pemimpin. Kamu tak mikir sing pribadi ini pun akan mikir di pemimpin itu bisa ini. Pemimpin itu akan dikumpulkan di hadapan Allah.
para sultan di muka bumi dulu. Kalian merasa kuat? Kalian merasa hebat? Tunjukkan kekuatanmu sekarang. Semua pemimpin ini yang pernah jadi pemimpin di dunia ini akan tunduk, gak bisa ngomong apa-apa di hadapan Allah. Bapak Ibu kalau yang kedua, ini kisah yang menurut saya harus kita terapkan Bapak Ibu. Ini hadis dari Imam Ahmad. Ketika itu Bapak Ibu ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian disuruh baca Quran. Iqra'ul Quran warattil wartaqil. Bacalah Al-Quran dengan tartil dan naiklah derajatnya di hadapan Allah. Bu, Pak, besok ketika kita meninggal dunia, semua amal ibadah kita akan kita setorkan kepada Allah, dan mentoknya kita itu kedudukan kita di hadapan Allah karena ibadah yang kita lakukan di muka bumi. Maksudnya berarti ibadah kita harus kita lakukan njing. Jadi mau membuat sholat wallahu a'lam. Apa tuh Bapak? Kalau sholat barang kayaknya sedarilah gitu nanti. Allah sudah pulang. Tapi tugas kita bukan berpikir aku berarti rasa sholat, bukan sholat semampu kita Bapak Ibu. Anak kita juga begitu. Anak kita semua sholat dari nanti yang dirukun, kasih alih betul ngomong. Nanti dipaksa untuk sholat. Maksudnya bukannya nanti mendidik anak itu kita sudah besar, boten Bapak Ibu. Dari kecil malah dididik. Maksudnya kalau semua gimana? Marahi dan cintai. Konsepnya dua, marahi dan cintai. Bagaimana caranya? Ajarkan sholat, ketika dia mau sholat peluk dan cium. Gak mau sholat, abaikan. Gak usah disayang. Kamu gak disayang sama bapak ibu lu, mbah lu. Nah kalau belum sholat, gak sayang gak. Apalagi Allah dan seterusnya Bapak Ibu. Lanjut play. Di dalam pergantian itu Bapak menjadi tanda-tanda bahwa kita itu ulul albab. Hadisnya saya lanjutkan. Orang itu meninggal dunia di hadapan Allah. Iqra'ul Quran warattilil wartaqil. Bacalah Quran dengan tartil, semua bacaanmu di muka bumi semuanya, dan teruslah naik derajatnya di hadapan Allah. Kedudukanmu di hadapan Allah. Suatu ketika Bapak Ibu, dalam hadis ini dijelaskan, hamba ini habis kelas, pahala sholatnya sudah, pahala puasanya sudah, pahala sedekahnya sudah, pahala senyumnya sudah, pahala bantu tekannya sudah semuanya habis. Tahu-tahu naik di hadapan Allah. Hamba ini tanya, ya Allah, pahala sholatku sudah habis, puasaku sudah habis, baca Quranku sudah habis, aku masih naik di hadapanmu ya Allah. Jawaban Allah Bapak Ibu, istighfari waladiklah. Sekarang ini hambaku, sekarang ini anakmu di muka bumi yang masih hidup sedang mendoakan ampunan untukmu. Makanya kamu naik di hadapan Bu, Pak. Kita kalau mau meninggal itu harus siap dengan keluarga yang kuat. Bukan hartanya Bapak. Saya itu pulau kali kan mampu sampai ayah saya juga orang. Aku orang ninggali harta buku ya boleh, tapi aku ninggali ilmu. Jadi minimal anak-anak kita dia bantu doa dulu Bapak Ibu. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita doanya begini Bapak Ibu. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita doa begitu saja sudah mendoakan orang tua kita, orang Islam dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal lebih dulu dari kita. Jadi Bapak kalau untuk anak-anak zaman sekarang harus betul-betul kita jaga. Persiapan Ramadan, saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Jangan sampai kalau para ulama menjelaskan dengan 3 klaster nih. Klaster pertama di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu bahasa pendidikan itu gitu Bapak Ibu. Itu sekolah yang kita perlu daftar sekolah. Sya'ban itu mulai pembelajarannya, mulai latihan. Makanya kalau ibu-ibu temukan kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ketika menaruh utang puasa di bulan Sya'ban. Kenapa ketika ditanya, "Wah Aisyah, kenapa kok menaruh utang puasa Ramadan tahun lalu kok di bulan Sya'ban? Kenapa?" Jawaban Aisyah, Bu, karena aku sibuk menemani kegiatan Nabi Muhammad SAW di bulan-bulan selain bulan Sya'ban. Maksud kalau bayar utang dulu boleh nggak baru Syawal? Boleh. Maksud kalau Syawal dulu? Boleh. Nah kalau pribadi Bapak Ibu lebih menekankan yang wajib dulu baru yang
sunnah. Soalnya sawan itu berarti hari pertama jam paling kosong ya, karena Idul Fitri. Hari kedua mulai start melakukan Ramadan, kemudian istirahat benar baru Syawal, jeda-jeda berapa? Tidak harus 6 hari berturut-turut. Jadi Bapak-Bapak, kita harus mengajari anak-anak kita dalam kebaikan. Lu gimana pesannya? Misalnya mereka Bapak-Bapak, gue terus kita tinggal 14 menit, alhamdulillah. Oh, telat nyambut tentu. Kita mulai tadi. Mulai di mimik, baik. Ngapunten mau telat niku, kula awalnya kira-kira kok 15 menit kita dugi kok nggak salah kocak tapi setengah jam. Makanya kalau telatnya 10 menit lah. Bapak, kalau di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal anzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Lighad di sini Bapak Ibu, orang beriman itu selalu melihat lighad. Lighad itu apa sih? Hari esok. Dua makna Bapak Ibu. Makna pertama menurut para mufassir adalah lighad ini hari besok ini persis. Lighad yang kedua adalah persiapan besok ketika hari perhitungan yaumul hisab. Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Selalu introspeksi dirilah kalian sebelum diintrospeksi nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau terakhir mikir tanda syukur itu bukan kita mengkhianati syukur dari Allah, bukan. Tapi tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain itu tanda syukur. Kok kayak hartanya akeh yo, aku positif yo. Kok kayak mulai bandingkan. Kecuali kalau kita ingin fastabikul khairat. Loh maksudnya kata dokter itu betul. Yang penting adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam itu tidak diminta menjadi umat Islam yang reaktif. Reaktif itu apa bukan? Dan kita lihatin gurunya pulau reaktif itu enggak. Umat Islam reaktif itu aktif hanya ketika di bulan-bulan tertentu. Aku dan Ramadan atau ke masjid dan ke masjid terus. Umat Islam yang baik bukan seperti itu Bapak. Tapi umat Islam yang proaktif. Proaktif itu enggak. Apa yang mau dipersiapkan nantinya sudah disiapkan dari sekarang. Oh, menjelang Ramadan ini persiapan saya saat ini tak siap ke fisikku menarak poso piye, tak siap ke sholat tahajud piye menambah kuat, tak siap ke kira-kira sahur kan bisa kuat seharian piye, apa sahur yang bergizi untuk anak cucu dan seterusnya Bapak. Makanya kalau teori pun saking pulau buka teori ini pun. Teori ini pun saking paragamen. Niku asmanipun teori ini religious coping. Religious coping itu ada dua. Semua persoalan kita yang terjadi di muka bumi ini akan menumbuhkan stres dalam diri kita. Tetapi akan mudah kita jalani ketika kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah. Terus meregulasi stres. Kita itu pasti ada masalah Bapak, pasti. Gak ada yang gak punya masalah. Termasuk kita. Bapak itu menate mirror teori ini pun autofagi. Ini ditemukan oleh Profesor Yoshinori Otsumi dari Jepang. Teori tentang puasa Bapak. Aku ingat. Bapak itu puasa itu nggak sangat kuat banget. Nah, puasa Ramadan itu biasanya pun pada subuh saya itu membaca. Nah ibu saya membaca. Bapak kok mendel mohon. Kalau musnuzon bukan sare, tapi istirahat. Pada subuh Bapak Ibu kosong ya. Pada subuh, itu biasanya pun dugi jam 11 enjing pasti kiat, betul ya? Pasca jam 11, aku sangat mulai haus, lapar. Dalam makanmu jam 10 sampai maghrib itu adalah proses autofagi. Teori autofagi. Teori itu ditemukan oleh Profesor Yoshinori Otsumi
dari Jepang, dapat Nobel 2016 kemarin. Autofagi itu ngomong Mas Ustaz, autofagi itu kata Bapak Ibu, dari jam 10 sampai maghrib itu proses pergantian sel dalam diri kita yang nggak baik, namun sangat kita yang dahar. Apa itu? Food itu apa itu? Junk food, junk food macam-macam itulah. Fast food macam-macam itulah, itu ya. Ini yang buatan saya itu Bapak Ibu, ngapunten sangat akan diganti dengan sel baru ketika dari jam 10 sampai maghrib. Itu proses auto pagi. Ngapunten sangat biasanya pun di Ramadan seminggu pertama badan kita masih kayak berat. Terus nih Bapak Ibu, 10 hari kedua tengah Ramadan ini, motion itu pun makin biasa. Terus nih, 10 hari terakhir, salah siap. Biasanya pun badan akan begitu Bapak Ibu, menyesuaikan begitu. Jadi Mas, ketika ada yang juga Mas Ustaz, saya nggak mau jadi orang baik, Mas Ustaz nanti cepat mati. Mas Ustaz, saya nggak puasa, Mas Ustaz nanti gampang sakit. Puasa itu adalah penelitian ini menyehatkan, termasuk ini. Ibu nggak boleh sangat jujur Bapak. Ketika anda persoalan Bapak Ibu buatan sholat, kira-kira makin tenang atau enggak? Makin sholat semakin tenang. Itu yang teori ini Bapak Ibu. Dari Dr. Rudiansyah di UGM. Kalau baca penelitian beliau, ternyata ketika kita sholat Bapak Ibu, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya itu Bapak Ibu. Di dalam sholat kita, rukuk kita, sujud kita itu akan memunculkan hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin Bapak Ibu? Hormon untuk membawa ketenangan. Ada orang itu Bapak Ibu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati kita semakin tenang. Coba saran-saran kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ibu kalian masak mau kalian istighfar. Astagfirullah. Dipanggil oleh bapaknya, Bu, tujuannya teh Rabbal baraya. Ustaz tadi marah boleh, sebenarnya nggak boleh marah Bapak. Tapi ketika marah kita perlu membiaskan dalam kebaikan akan menjadi kebaikan. Aku akan mengulang sebagai kisah terakhir. Pas 5 menit. Ibu, Bapak kenal Imam Sudas gitu? Imam Sudas yang pada akhir Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya ngapain ada soalnya nih saya ngapain ini.
Imam Sudais Bu ketika itu ditanya wawancara sama TV nasional di Saudi Arabia, ya Syekh, apa yang membuat Anda bacaan Quran Anda tidak cuma dibacakan di Mekah Madinah, tapi di seluruh dunia? Jawabannya itu Imam Sudais Bu, saya ingat dulu ketika kecil ibu saya menyiapkan makanan yang banyak, tamu akan datang ke rumah sudah dekat. Saya masuk ke rumah, bawa pasir, tak selempar pasirnya ke semua makanan yang sudah siap. Ibu saya mengatakan, ya Sudais, idhab ila haramain takun imaman fi. Wahai Imam Sudais, dulu imam. Wahai Sudais, ya Allah Sudais, lu ngomong nama di negara imam besar nama wahai. Bu, saya yakin ibunya Imam Sudais dalam kondisi marah betul nih. Tapi ngendikannya pun saya. Makanya kalau ibu marah, kalau ibu tolong cucu, tolong ngendikannya pun saya. Lu mana mungkin kalau Madinah tadi mah beda banget. Buat teman anak sobat tapi anak. Anak itu pintar, gak tadi anak ibu kan gitu. Berarti ibu terus bapak menolong dalam kondisi apapun kita rubah dari keluarga kita dulu. Persiapan Ramadan kita, bagaimana kebaikan setiap harinya. Yang dulunya mungkin kaku kita harus tabrak. Saya dulu sama istri juga awalnya malu-malu, sekarang harus bisa bercanda, mengikuti bagaimana Nabi Muhammad dengan Aisyah lomba lari dan seterusnya. Intinya Bapak Mentolok terus belajar, semangat rajin, ngaji temu salam al-mutaqin. Kalau paling tutup pantun, Ustaz Damar kita mau dalu sebutkan keluar. Pergi keluar membeli banyak buah. Pulangnya lewat stadion Manahan. Untuk semua jamaah semoga diberi keberkahan. Amin. Tunggal malu yang saya. Nah ini makan pakai ayam semur, pakai sambal tak lupa pakai buah. Untuk jamaah ranting Muhammadiyah Kodomarani Timur semoga berkumpul bersama di jannah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.